Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta nampaknya bagi kami seolah-olah sudah dipersiapkan begitu kan. Kabarnya ini kan yang mendorong Ridwan Kamil ini kan Pak Prabowo di situ. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja ini. Ridwan Kamil mau ya kaji keberlanjutan atau kelanjutan reklamasi. Ada apa ini? Nampaknya ya cita-cita Ridwan Kamil kabarnya ya di Jakarta ini akan disamakan atau mirip seperti di Dubai. Ya bagaimana ya dengan cara pulau reklamasi yang harus kita yang harus kita gunakan di mana lagi di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya nampaknya ya bolehlah berkarya sebesar apapun begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya ya mempreteli sana sini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, ini menjadi problem kepada masyarakat di situ. Bagaimana para nelayan, nasib para nelayan di situ begitu kan? Kalau di sana dijadikan sebagai pulau reklamasi dijadikan sebagai ya mirip dengan yang ada di Dubai. Siapa yang mau nempatin di situ? Orang-orang kaya begitu kan ya. Makanya seperti rakyat biasa, apalagi nelayan di situ ya bisa saja posisinya akan terancam begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini, maju Pilgub Jakarta Ridwan Kamil mau kaji kelanjutan reklamasi. Ada apa ini? Kan sudah jelas begitu kan ya. Bahkan ya mending jadi konten kreator aja Pak ya. Rupanya boneka dipasang untuk memuluskan kembali proyek Mercusuar oligarki. Bisa saja itu terjadi karena kita politik ya semakin hari semakin tidak menemukan titik temu di situ untuk bisa pro terhadap rakyat itu gimana begitu kecil begitu kan ya. Ada yang mengatakan boneka oligarki sudah kuduga ya. Makanya dia teriak-teriak GSW dan Jakarta Utara akan seperti Dubai. Sudah terbongkar begitu ya, sudah terbongkar. Dan bahkan Ridwan Kamil ini kabarnya didorong karena bukan dirinya, tapi dari seorang Prabowo. Nah ini yang kemudian kenapa bukan dari Golkar sendiri begitu di situ begitu kan ya. Nampaknya ini perlu kehati-hatian betul masyarakat DKI Jakarta. Percaya sama gue. Kalau orang ini kepilih warga Jakarta bakal sengsara, komentarnya. Wah ngeri ya. Ini komentar dari netizen. Sebelum terlambat please jangan coblos RK ya kabarnya ini. Sudah jelas dari awal kok menjegal Anies, salah satunya alasan utama ya PIK 2 dan kelanjutannya. Reklamasi Teluk Jakarta, penguasaan pesisir utara Jakarta oleh para naga. Mau duit berapapun akan dikucurkan ya untuk pemenangan RK. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi bagaimana nelayan-nelayan yang ada di situ begitu kan? Bisa saja ruang lingkup nangkap ikannya di situ akan terbatas ya dan bahkan bisa saja dilarang. Kenapa ya? Karena salah satu yang menjadi indikator adalah kalau memang dibuat reklamasi ini ya dibuat seperti Dubai dan sebagainya, tapi kan kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan semacam ini kan untuk membangun ini, untuk membangun itu begitu saya kira agak-agak gimana begitu kan. Ya kalau masih hasil ngutang mau bagaimana begitu. Contohnya ya konkretnya saja seperti kereta cepat, IKN ya kabarnya ini ada investasi yang sangat besar. Tapi pada ujung-ujungnya itu aja mereka. Artinya secara tidak langsung ini kan kalau masih ngutang sana sini buat apa? Buat apa mendirikan akan disamakan dengan Dubai? Lihat saja Dubai itu ekonominya sangat tinggi bro ya. Jadi Ridwan Kamil itu kalau dimiripkan dengan Dubai harus melihat situasi kondisinya. Jadi bukan semerta-merta kita harus bangun ini hasil ngutang. Di Dubai itu kita lihat saja apakah hasil ngutang atau tidak. Nah, kaya orang-orang Dubai itu kaya di situ begitu. Ekonominya maju ya, punya minyak yang sangat drastis di situ. Tapi kalau Indonesia apa yang mau dibanggakan? Ya memang kaya Indonesia, tapi oknumnya yang bermain di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kepentingan para oligarki di situ yang punya kepentingan besar untuk meraup ya keuntungan yang lebih besar juga. Ini maju Pilgub Jakarta Ridwan Kamil mau kaji kelanjutan reklamasi.
Ya, reklamasi Teluk Jakarta pernah menjadi sorotan yang menyedot perhatian publik di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Gubernur Anies Baswedan. Kendati calon Gubernur Jakarta 2024 Ridwan Kamil akan memikirkan keberlanjutan reklamasi di Teluk Jakarta. Nantinya itu reklamasi akan sudah program teknis. Saya kaji dibahas lebih khususnya, kata Ridwan Kamil ya usai pemeriksaan kesehatan sebagai kandidat Cagup Jakarta. Bahkan reklamasi sempat hendak digalakkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Ahok. Kemudian sempat dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan akhirnya terbit ya putusan MA agar Jakarta menerbitkan izin reklamasi untuk Pulau G. Bahkan tak ada keterangan lebih lanjut soal reklamasi dari Ridwan Kamil sejauh ini, hanya saja dia sempat mengutarakan ingin merealisasikan proyek Giant Seawall atau GSW di situ begitu kan, akan ada Giant Seawall atau GSW ya supaya banjir dari utara ya dan banjir terbagi dua yaitu dari selatan ya Bogor ke sini dan air dari utara naik. Nah, Giant Seawall itu gimana menyelesaikan masalahnya? Kira-kira begitu. Nah, jadi saya akan membagi visi itu dua intinya kabarnya. Walaupun secara tidak langsung kita lihat saja begitu kan. Jangan-jangan berubah niatan lagi begitu. Jangan-jangan berubah niatan lagi. Ya kalau ini jalur airnya dijadikan dua ya kan di tengah-tengah harus membangun sebuah sebuah reklamasi yang sangat besar begitu kan. Ya entah programnya apa dan sebagainya ya bisa saja seperti mirip yang di Dubai. Ya mau bersaing dengan itu jauh begitu kan. Kekayaan alam kita cukup mumpuni, tapi bagaimana ujung-ujungnya banyak yang dikorupsi. Inilah negara kita begitu kan. Ya dikit-dikit dikorupsi. Apa yang tidak dikorupsi di bangsa kita begitu kan? Ya mulai dari minyak, mulai dari PLN, mulai dari mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Mereka banyak ya yang korupsi begitu kan. Makanya ya sekarang ini lagi aman-aman aja di situ begitu. Mari kita baca ya. Masalahnya ya Prabowo meyakini pembangunan GSW ini akan berdampak untuk jangka waktu yang lama. Ia ingin kawasan pantau sekitar Pulau Jawa terendam lantaran permukaan air yang teruslah menaik. Nah inilah gagasan dari Ridwan Kamil. Tapi pertanyaannya adalah sudah dikaji nggak terkait dengan bagaimana nelayan-nelayan yang ada di situ ya? Sudah dikaji nggak dampaknya kepada masyarakat apa? Apakah lebih banyak negatifnya atau positifnya? Itu yang harus kita lihat. Kalau Anies Baswedan, kalau dampaknya begitu besar kepada masyarakat, mereka tidak akan melakukan itu, begitu kan? Ya nggak tahu ya kalau tega seperti seorang Jokowi nggak tahu lagi, begitu kan? Tapi pada ujung-ujungnya pasti nanti ada investor ini, investor itu, investor ini, investor itu. Tapi pada ujung-ujungnya ya hasil ngutang dan sebagainya. Kan lucu juga. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini. Jangan lupa di subscribe.